Ya, shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Ya, selalu terkasih karena saudara paling dikasih oleh Bapa. Ya, dia berikan anaknya buat kita yang satu-satunya, yang luar biasa, yang tunggal, yang sangat dikasihi dan diberikan untuk mati, disiksa habis-habisan buat saudara dan saya. Berarti saudara dan saya begitu berharga ya. Dan firman Tuhan katakan bagaimanakah mungkin ia tidak mengadakan segala sesuatu kepada kita cuma-cuma bersama-sama dengan Yesus ini. Ya, jawabannya dari pertanyaan retoris itu ya tidak mungkin. Ya, jadi itulah yang kita percaya ya, bab 14 dari buku Power of Right Believing, kuasa dari percaya benar. Ya, bukan berbuat benar, karena manusia nggak ada yang benar. Tapi percaya benar pasti menghasilkan kehidupan benar. Ya, itu bicara mulanya apa dulu? Ya percaya benar, benar-benar gitu ya. Artinya percaya benar tuh ya harus kritis gitu. Benar-benar kritis, mandang salib Yesus, mandang karya Yesus, mandang apa Yesus tujuannya datang ke bumi ini apa gitu. Dan karyanya tuh apa? Apa yang tersedia buat kita karena dia sudah selesaikan? Itu menjadi kritikal ya, karena ya Tuhan mau kita hidup bebas dari ketakutan, fear, rasa bersalah, atau kecanduan, atau ikatan yang buruk tuh, bahkan siklus kekalahan. Karena bukannya kasih karunia yang buat ketakutan atau adiktif tadi ya, kecanduan atau bahkan juga rasa bersalah, bukan. Justru di bawah hukum Taurat. Nah, itu ada paradoks yang kita harus breakthrough. Nggak bisa ikutin cara sistem dunia gitu, ikutin aja, nggak bisa. Ya kan, judulnya ini bab yang ke-14 luar biasa sekali ya. Yesus pusat dari segalanya. Saya mikirin segalanya aja itu segalanya gitu. Yang di langit, yang di bumi, segalanya. Dan kasih karunia itu ada pribadi Yesus. Karena begitu besar kasih Allah hingga dia mengaruniakan. Berarti kan pribadi Yesus, anak yang tunggal itu. Supaya barang siapa percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bahkan kematian di breakthrough, ditembus. Luar biasa ya. Jadi segalanya ya segalanya. Kita mulai dari segalanya, dari yang hal-hal yang remeh-temeh, sakit kepala, sakit perut misalnya, atau sakit ini, sakit itu, masalah keuangan, masalah kekhawatiran, A, B, C, segala dimensi, segala area, segala spektrum hidup kita begitu luas. Dan Yesus sebagai pusat. Artinya apa? Ya kalau Yesus sebagai pusat, Yesus kepalanya pusing nggak? Enggak, ya kepala kita juga enggak. Karena dia kepala, kita tubuh satu. Itulah esensi dari pusat. Ya, dia pusat segalanya. Dia sari-sari makanan yang mengalir kepada kita, yang menghasilkan kehidupan, bahkan buah. Jadi ranting tuh nggak berbuah karena dia ngeden gitu. Wah, ayo dong harus berbuah. Harus berbuah enggak, karena dia terima dari pokok. Yesus, sari-sari makanan, aliran-aliran hidup. Tapi sayangnya seringkali kalau di dalam bahkan kekristenan diajarkannya tuh sebagai tuntutan gitu. Bahkan kasih karunia aja kadang-kadang sebagai tuntutan gitu. Padahal itu adalah supply. Kamu nggak percaya sih gitu, imannya jadi ngeden gitu. Ya betul, memang kamu nggak percaya, tapi jangan dijadiin gini ya contohnya. Ya kan Pak Melki juga bilang kita harus makan nih, atau duduk dekat kaki Yesus mendengar. Itu kan pekerjaan, itu kan tuntutan. Sorry, tergantung bagaimana orang itu kalau menurut saya. Misalnya gini ya, saya bilang sama anak saya, Mik, kalau makan itu bagi kamu itu beban, tuntutan, atau kesenangan? Oh, kesenangan, Pi, sama, ya kan? Kesenangan. Jadi kita menikmati gitu. Bahkan pelayanan ini saya juga merenungkan misalnya, membagikan firman, memberikan kabar baik, ini tuh beban, tuntutan, apa kesenangan?
Wah, tuntutan, kalau bagi saya mah tuntutan Pak Melki gini-gini. Ya bagi dia, tapi bagi saya belum tentu kan. Makanya saya pikir, oh, Rasul Paulus bekerja lebih giat, lebih keras dari rasul-rasul lain, dia bilang. Ya bagi dari mereka semua itu disebut rasul-rasul yang lain. Tapi bukan aku, melainkan kasih karunia yang bekerja di dalam aku. Ya, jadi mulai kita lebih dalam gitu. Sekalipun kita giat melakukan segala sesuatu, bekerja, bisnis, usaha, atau A, B, C, di mana kita rest, di mana kita happy, yaitu supply. Ya contoh ekstrim misalnya, rest. Itu orang di kolam Bethesda 38 tahun rest terus tuh Pak Melki, karena dia nggak bisa ngap kemana-mana, lumpuh aja. Oh, itu stres. Ketika dia dibangkitkan oleh Yesus, angkat tilammu dan berjalanlah, waktu dia lompat-lompat, itu rest. Mudah-mudahan paham ya. Orang nggak punya kerja misalnya juga, nganggur, aduh stres, nggak punya uang, itu stres. Oh santai, tapi dia Pak Melki nggak kerja apa-apa, enggak stres. Tapi kalau orang dapat pekerjaan yang baik, posisi yang baik, ya posisi pengaruh, dia bekerja, tapi diberi terus hikmat sama Tuhan, itu rest. Paham ya? Jadi Yesus sebagai pusat itu membuat kita itu menikmati seperti itu. Ya, jadi demikian juga baca Alkitab misalnya. Ketika orang mencari di Alkitab, mencari seolah-olah mencari instruksi-instruksi, do, don't, lakukan, jangan, jika kamu begini dihukum begini begitu. Ada nggak? Ya ada, karena di Perjanjian Lama di bawah hukum Taurat ya begitu. Tapi kan jelas di bawah administrasi hukum Taurat gitu, atau perjanjian minimal. Ya, perjanjian, covenant, ikatan perjanjian. Ada ikatan perjanjian yang lebih tinggi. Jadi kasih karunia apa Pak Melki? Ya Alkitabnya sama. Tapi kita mulai melihat Yesus dan karyanya yang sempurna. Kasih karunia. Ya bahkan di Mazmur dikatakan, sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, atau hesetnya, atau kasih karunianya. Artinya kita memiliki petunjuk. Oh, Tuhan itu baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, atau hesetnya, atau kasih karunianya. Jadi di setiap ayat, kalau kita bilang, kalau Tuhan bilang ini, kamu akan lihat Yesus dan karyanya, ya pasti akan melihat kasih karunia di dalam setiap kalimat, atau bahkan kata-kata di dalam firman Tuhan. Masa sih? Itu kan ada tuh, terkutuklah orang begini, terkutuklah orang begitu Pak Melki. Ya kita bacanya gini dong. Puji Tuhan, mestinya saya kena kutuk, tapi karena Yesus sudah digantung di kayu salib, menanggung kutuk saya, puji Tuhan. Saya nggak terima kutuk, saya terima berkat. Oh kalau gitu pilih-pilih. Bukan pilih-pilih saudara. Memang kebenarannya Yesus menanggung di kayu salib segala kutuk kita, segala penghukuman kita. Ya jangan gara-gara baca ayatnya itu kemudian kita menghapus karya Yesus dong. Nggak terbalik jadinya. Tapi kalau kita lihat, diberkatilah orang yang begini. Tapi ada syaratnya Pak Melki. Syaratnya sudah dikerjakan oleh Yesus di kayu salib. Jadi gimana? Ya freely, unmerited favor. Kemurahan yang tidak layak kita terima, tapi kita terima. Amin. Ya. Nah jadi katakan Yesus sebagai pusat dari segalanya dalam hidup saya. Ya. Ini kritikalnya gini, jangan sampai juga ya Yesus juga kasih penyakit berarti. Yesus kasih kecelakaan. Itu karena nggak ngerti, saudara. Ya, misalnya kita belajar, Yesus imam besar agung. Imam besar agung, imam besar tugasnya apa ya? Membawa kata-kata Tuhan disampaikan kepada umat, misalnya. Ngerti gitu. Hanya ada berkat dan berkat. Kenapa? Karena dia imam besar agung. Selalu di-accepted, selalu diterima oleh Bapa. Kenapa? Ya imam besar agung kita Yesus. Kalau imam besar agung manusia, bisa nggak layak misalnya. Ya.
Dia tidak menghukum misalnya. Itu mesti pasti. Kalau enggak orang, aduh jangan deket-deket deh sama Yesus deh. Dia cari-cari kesalahan. Dia kan terang. Pasti dosa kamu kelihatan semua. Nah kenapa? Karena orang belajar bahwa Tuhan Yesus itu masih memburu dosa. Ya, masih kejar dosa untuk membentuk anak-anaknya. Ya kalau nggak dipentung tuh dosa jadi merajalela apa Melki. Terbalik, saudara. Terbalik ya. Nah itu ya, hal-hal itu tuh kita harus pastikan dulu. Hanya memberkati, hanya menyembuhkan. Ya saya bacanya gitu. Hari Minggu kemarin kalau kita dengar Tuhan Yesus, orang yang sakit, orang yang apa datang, hanya menyembuhkan mereka semua dibilang. Nature-nya Tuhan kesembuhan. Makanya statement yang sering saya sampaikan, setelah keselamatan, kesembuhan nomor 1 yang Tuhan kerjakan. Ya, dia dekat, dia baik, dia nggak pernah meninggalkan kita, tidak pernah melupakan kita. Itu firman Tuhan. Tapi dia baik. Gitu saudara. Ya dia memberkati, dia nggak menghukum kita. Paham? Ya, jadi kita mulai dari buku ini ya, Lukas 24, 25 sampai 27. Ini cerita tentang 2 murid yang turun dari Yerusalem. Mereka sedih, mereka saling ngobrol, ngerasa kecewa, ya, mereka merasa Tuhan Yesus yang mestinya membebaskan mereka, memerdekakan Israel dari penjajahan Romawi, malah mati. Pagi-pagi hari Minggu, perempuan-perempuan yang mau mengurapi Yesus dengan rempah-rempah, malah bilang Yesus bangkit. Jadi mereka itu ya ngoceh-ngoceh lah, diskusi mungkin ya. Nah terus ayat 25 aja. Lalu iya Tuhan ya, Yesus berkata kepada mereka. Jadi Tuhan pada waktu pertama kali kebangkitan, ya maksudnya gini. Ini kan hari Minggu, masih hari Minggu nih saudara. Kan Yesus bangkit hari Minggu kan. Mati Jumat, Sabtu, Minggu, hari ketiga bangkit. Dan tidak orang mati. Dan kita tahu dia dibangkitkan karena pembenaran kita. Ini saudara perhatikan ya. Hai, kamu orang bodoh, betapa lambatnya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang dikatakan para nabi. Ya mereka, ya 2 murid itu belakangan disebut satu namanya Kleopas kan. Bisa aja suami istri Kleopas. Bisa kan perempuan juga murid kan, murid Yesus. Suami istri Kleopas nggak percaya, ya turun dari Yerusalem ke Emmaus 7 mil. Ya, Tuhan Yesus menutup mata mereka sehingga nggak melihat Yesus itu langsung sebagai, aduh Tuhan gitu ya kan, bukan. Ya mereka nggak lihat, ya sengaja. Nah ini poinnya. Jadi poin pertama bahwa itu hari Minggu, bahwa ini penting jadinya. Maksudnya gini, di dalam segala hal dari kebangkitannya, Tuhan itu pertama-tama ini nih ketemu, ya kalau disebut pertama, kalau waktu dia ketemu juga Maria yang nangis itu ya belum naik ke surga ya, belum mempersembahkan darahnya. Tapi kalau ini sudah jelas ya, bodoh dan lamban hati. Bodoh itu jelas tidak tahu, ya nggak tahu bodoh. Lamban hati tahu tapi nggak percaya, gampangnya gitu. Ya udah tahu, oh saya udah tahu, Yesus mati kasih tahu, percaya nggak? Ya katanya sih gitu ya. Tapi nah itu masalah lamban hati tuh di situ. Ya saudara, ini Yesus ini nanti kita akan lihat ya, dia juga menyatakannya bukan bodoh kamu, nggak gitu-gitu buat saudara ya, dengan lembut. Tapi ya bodoh, nggak tahu. Tapi mereka itu lebih lamban hati, karena dia bilang segala sesuatu yang telah dikatakan oleh para nabi mestinya mereka tahu. Ya bukankah Mesias harus menderita semuanya itu dan masuk ke dalam kemuliaannya? Ya, Yesus harus selesaikan dulu dan kembali ke surga di dalam kemuliaan. Terang. Ya, kemuliaan itu terang, sama-sama katakan terang. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Nah, dari seluruh Alkitab, ya, mulai dari kitab-kitab Musa, Pentateut,
Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ya, Mazmur, ada ya Ayub, Rut, ya Mazmur, dan semua nyanyi-nyanyian, ya, nabi-nabi. Di sini tulis dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Artinya perjanjian lama. Amin. Ya, jadi di hari pertama ini Tuhan Yesus menjelaskan dirinya di dalam seluruh Alkitab. Jadi kalau ditanya, ini kan kalau di Alkitab ada pitanya nih ya. Ya biasanya merah, ini kuning ya. Ini benang merahnya itu adalah Yesus dan karyanya yang sempurna. Nah, itulah menjadikan Yesus sebagai pusat di segalanya. Karena di dalam Alkitab ini segala hal, segala sesuatu yang dibutuhkan manusia atau yang digumulkan karena dosa, karena jatuh, karena korosi, karena hal-hal yang buruk yang akibat dosa di bawah matahari ini ditebus, saudara. Amin. Ya, jadi Yesus dan karyanya, katakan. Ya, jadi kalau ditanya apa isi Alkitab, Yesus dan karyanya. Tadi saya bilang Yesus itu kasih karunia. Ya, dia baik dan kasih karunia. Jadi saudara, ketika kita sekarang membaca Alkitab, ya bacalah dengan kacamata salib. Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita tahu rightly dividing the word of truth, dengan tepat memisah-misahkan firman kebenaran. Mana yang bagi kita semua berguna. Ya biarpun iblis berkata gini, ya kan bukan untuk kita. Atau Tuhan berkata kepada iblis, terkutuk kamu misalnya. Kan bukan to us, tapi buat kita, for us, kita bisa belajar. Selalu, ya, nggak ada yang kita buang. Jadi jangan salah ya, kalau orang bilang, oh kasih karunia itu Alkitab itu dihapus-hapus, dibuang-buang, dirobek-robek. Oh enggak. Full gospel, tapi kita tahu Injil itu adalah kabar baik. Full gospel, Injil itu adalah Injil damai sejahtera, Injil kasih karunia, Injil Kristus. Yang percaya katakan amin. Ya, jadi jangan mau digoyahkan sedikit pun oleh siapapun. Amsal 25 ayat 2 katakan kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu. Jadi di dalam perjanjian lama merupakan gambaran, bayangan. Itu kalau nggak disingkapkan oleh Roh Kudus melalui perjanjian baru, nggak kelihatan, saudara. Makanya itulah bedanya bagaimana Rasul Paulus penulis 2/3 surat-surat di perjanjian baru. Dia itu adalah Rasul kasih karunia. Rasul di mana dia menjadi murid Yesus atau Rasul Yesus setelah kebangkitan, gitu, kebangkitan Yesus. Jadi karya itu udah selesai. Makanya Paulus dengan bicaranya tuh sangat tegas gitu. Ya saya juga belajar ya. Bicaranya absolut mutlak. Nggak pakai bengkok-bengkok gitu. Karena kita berurusan dengan Tuhan. Ya, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Jadi ada yang kita selidiki yang akan disingkapkan oleh Roh Kudus. Kalau nggak disingkapkan memang nggak ngerti. Karena sistem dunia udah mengajarkan tabur tuai, sebab akibat. Kalau salah dihukum. Ya, kalau baik baru diberkati. Itu cengli. Nah, ya, umum, wajar. Ya kan mestinya gitu. Iya, mestinya begitu. Kenapa kamu nggak dihukum? Karena penghukuman saya telah ditanggung oleh Yesus. Kenapa kamu diberkati tanpa berbuat upah gitu misalnya? Baik baru diberkati. Karena Yesus yang menanggung semua dosa, semua kutuk, semua penghukuman, dan memberikan kebenarannya. Itu satu paket, saudara. Jadi ketika kita percaya kasih karunia, yang negatif-negatif dalam kehidupan kita dinetralisir, nol. Tetapi yang positif-positif dalam diri Yesus diberikan. Positif, kita sama dengan Yesus.
Jadi jangan separoh juga, ya. Artinya gini, tuh kan berarti dosa sudah dihapus ya, enak bikin dosa aja enak. Nggak ada dosa yang enak. Ya saya sampai hari ini umur 60 tahun nggak ketemu saya dosa yang bukan dicari ya, maksudnya nggak ada. Mau dibaca buku, mau dinonton film, mau lihat dari kenyataan, oh enak tuh, nih main judi tiap hari atau berzina tiap hari. Udah rusak rumah tangganya, sudah hancur hidupnya. Enak di mana ya Pak? Direhab. Misalnya, ya paling gampang dulu karena melayani orang yang narkoba. Karena anak muda, ganteng-ganteng, keren-keren, terikat narkoba. Enak nggak? Kayaknya enak gitu ya, tapi kalau dia sakau, enak nggak lagi sakau gitu? Wah, tidak jerit gitu. Terus udah keluar dari apa? Dari apa tuh namanya? Di rehab. Sebulan kemudian ketemu temennya, jatuh lagi. Ya kan? Jadi gimana? Sekarang kita tahu. Kalau kita terima kasih karunia, Yesus itu dalam diri kita, saudara. Yesus itu pusat dari kehidupan kita. Dan Yesus itu segalanya. Itu loh yang luar biasa. Yesus itu segalanya. Segalanya gimana Pak Melki? Ya segalanya. Yesus kesehatan kita, Yesus kekuatan kita, Yesus keuangan kita. Dari mana Yesus keuangan kita? Wah, Injil kemakmuran. Saudara jangan digentarkan yang begitu. Yesus datang supaya kau boleh hidup dengan segala kelimpahan. Yesus kemakmuran kita. Buktinya apa? Ya Yesus itu hikmat buat kita. Ketika Salomo diberikan hikmat, yang kelihatan nyata itu dia itu makmur, saudara. Kaya raya, nggak ada orang lebih kaya dari Salomo sampai hari ini. Wah, nggak boleh bilang gitu tuh, nanti orang putus pengharapan. Enggak, saudara, karena nggak ada yang percaya. Masalahnya di kekristenan kan cuma begitu doang. Ada tuh sekarang gereja-gereja yang apa? Yang gede-gede itu apa tuh namanya tuh? Gereja-gereja gitulah, kaya raya. Tapi kalau dari manipulasi, dari nipu, ya, dari pencucian uang, itu bukan kaya. Salomo, nih contoh Salomo bagus ya. Ketika Salomo itu memperoleh hikmat, Ratu Syeba datang. Ya, saya di situ belajar kita bahwa Tuhan itu kirim kekayaan emas dari bahkan ratu raja lain untuk datang karena hikmatnya Salomo. Betul ya? Tapi ada kesalahan dia juga. Dengan kekayaannya, bukan dengan kekayaannya, dia ambil kekayaan dari pajak. Makanya anaknya tuh Rehoboam kalau nggak salah ya. Dia bilang ini, jangan pajakin terlalu ini, nanti orang nggak ikut kamu. Yang muda bilang enggak, bilang kalau pinggangnya Salomo segini, saya segini. Jadi dia makin berat, makin kasih berat. Dan itu sekali lagi itu kekayaan yang bukan dari hikmat Tuhan. Ada saudara ternyata. Ya. Ini kaya nih, diberkati Tuhan, hasil korupsi misalnya. Hasil nipu orang. Ya, ikut apa tuh yang nggak tahu lah saya juga namanya. Tapi tahu itu nipu orang. Itu bukan hikmat, saudara. Jadi hikmat gimana? Ya hikmat itulah luar biasanya, ya. Ketika kita memiliki Kristus, hikmat Kristus, kita sadar aja, oh Tuhan Yesus hikmat saya. Ya, bagaimana Tuhan itu memberikan entah bisnis, entah pekerjaan, entah keuangan dari mana itu udah mudah udah saudara. Nah kalau kasih karunia kita belajar juga. Ya misalnya dosa tidak berkuasa kalau kita di bawah kasih karunia. Berarti apa? Penyakit tidak berkuasa. Nggak bisa Pak Melki, itu buktinya orang Kristen banyak yang sakit, banyak yang kena pandemi, karena banyak yang gini, banyak yang gitu. Ya jangan-jangan karena nggak percaya. Bukan nuduh Pak Melki, bukan nuduh saudara. Firman ini saya percaya.
diampuni dosanya, disembuhkan dari segala penyakit, ditebus dari segala kerusakan. Biasanya orang akan tembak terus gitu kan. Emangnya Pak Melki nggak pernah sakit? Saya bilang, saya sakit aja, saya terus bilang bahwa Kristus kesehatan saya. Kalau kaki saya yang sakit, saya bilang saya memiliki kaki rusak yang berjejak di bukit-bukit, kaki Kristus. Kok sama Kristus? Bukan saya yang nyamain-nyamain. Tuhan yang bilang, aku kepala, kamu tubuh. Saya di dalam setiap sel, jaringan, anggota tubuhmu. Amin Tuhan, ya amin. Ya, jangan, sehingga kita takut nggak sama masa depan? Nggak takut. Takut nggak sama situasi saat ini? Nggak takut. Atau introspeksi, oh kamu kurang gini, kurang gitu. Jadi introspeksi itu ajaran dunia. Makanya introspeksi diri. Itu orang tuh, ya... Saudara, sebenarnya kalau mau ditanya, itu nama-nama Kristen kok melakukan hal-hal yang blunder, yang mengerikan, membunuh orang lah, beginilah, bisa orang atau apa. Kenapa ya? Satu, saudara. dengan buku ini, ya, kita belajar, saudara. Dan kita lihat ayat-ayatnya. Salah percaya. Kalau manusia, orang-orang Kristen masih melihat ke diri sendiri, ya, diri sendiri, power diri sendiri, kekuatan diri sendiri, sumber daya diri sendiri yang terbatas itu, yang pasti jatuh itu. Wah, saya sih banyak pengalaman Pak Melki, saya mau banyak gini. Masa bodoh. Jatuh. Pasti. Ya. Sebaliknya, kita memiliki Kristus. Amin. Ya. Kita, aduh. Ya tadi makanya ya, kembali lagi ke bodoh tadi. Bodoh itu anoetos, ya, tidak paham atau tidak bijak, tidak paham, artinya tidak tahu, ya. Nah, di dalam Matius 23 ayat 17 ini beda ya, maksud saya gini, kita mesti ngerti benar juga ya. Tuhan itu bukan bodoh-bodohin kita, bukan. Kamu tuh sebenarnya dengan lemah lembut ya dikatakan kamu nggak paham gitu. Ini saya kasih paham, makanya diajarkan. Matius 23 ayat 17 bilang gini, hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta. Nah, ini bicara sama orang Farisi. Kalau ini kasar, ya dungu, moros, ya bahasa Yunaninya tuh moros. Ya bagi orang Farisi itu dianggap bodoh dan buta. Apa yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu. Artinya benar-benar dungu gitu. Ya jadi Tuhan Yesus itu kenapa keras kepada ahli Taurat, orang Farisi, orang-orang agamawi? Karena mereka merasa lebih baik, lebih benar ya dari orang lain. Itu aja intinya. Ya, jadi kita kasih karunia itu menyadari Tuhan, saya tidak sanggup, tetapi Engkau sanggup. Menyadari Kristus sanggup. Ya, jadi nadanya nada kasih tadi ya, anoetos. Ya, kamu nggak paham firman Tuhan. Jangan lamban. Jadi, ayo pahami, saudara. Ya, ini jujur ya, setelah bertahun-tahun mengabarkan Injil, kabar baik, terlalu banyak orang nggak paham. Ya kenapa? Karena ajaran turun-temurun, ajaran agamawi turun-temurun, ya Tuhan yang bilang, saya tanya soalnya, itu emang lebih cocok sama daging ini. Sebab akibat tabur tuai. Bapak, firman tabur tuai ada loh di Alkitab. Iya. Terus bilang, emang gak percaya tabur tuai? Saya percaya, saudara. Tapi saya percaya yang baik-baik aja. Kalau kita by grace menabur yang baik, saya menuai yang baik. Saya mendapat mahkota gitu misalnya. Atau apa tuh? Dimahkotai mahkota emas gitu. Atau reward apa ya? Hadiah atau reward itu. Kok yang baik-baik aja? Yang buruk juga dong? Nggak fair. Bukan nggak fair. Ya. Kalaupun saya yang nabur yang buruk, yang nanggung tuh Yesus masalahnya. Bukan menghina, saudara ya. Segala keburukan saya, segala kejatuhan saya, segala penghukuman saya, segala kutuk saya,
Bahkan kutuk nenek moyang saya turun-temurun, musuhnya menimpa saya. Itu sudah diserap habis oleh Yesus. Itu kebenarannya. Dengan sangat hormat kita berkata begitu. Ya, makanya jangan Roma 10 ayat 2. Ya, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Makanya tadi Pak Posman bilang, ya melayani sih melayani. Jahat tetap jahat aja gitu. Ya, sungguh-sungguh giat, tapi tanpa pengertian yang benar. Saudara, bisa nggak saudara melihat begini? Kalau saudara dan saya menerima pengertian yang benar tentang kabar baik tentang Yesus sebagai pusat dari hidup saya percaya 1.000.000% gitu ya, saya percaya pasti. Percaya benar pasti menghasilkan kehidupan benar. Kenapa Pak Melki? Karena bukan saya lagi, melainkan Kristus di dalam saya. Emangnya Pak Melki nggak pernah gagal, nggak pernah jatuh? Jatuh aja saya bilang, gagal aja saya bilang. Kasih karunia Tuhan itu tetap berlimpah dalam hidup saya. Kalau gitu munafik dong? Bukan, saudara. Saya percaya darah Yesus menyucikan saya. Saya percaya hati nurani saya sempurna karena korbannya sempurna. Dan itu membuat saya apa? Membuat saya tidak terus hidup di dalam kubangan, atau kecanduan, atau keterikatan. Ya kalau masih juga, ya kita baca tuh. Memang masih juga, tetap berkata, Tuhan saya nggak sanggup, tapi Engkau sanggup. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Itu dosa harus, menurut firman Tuhan, harus copot. Tidak berkuasa. Nggak punya cantolan dalam hidup kita. Itulah yang membuat effortless, tanpa ngeden, ranting itu berbuah, saudara. Hanya dan hanya jika gitu. Nggak bisa, Pak. Kita harus bertekad untuk jadi berbuat benar. Kita harus bertekad untuk menjadi terang. Kita harus bertekad untuk menjadi kebaikan. Menjadi terang, menjadi terang. Saudara, terang siapa, saudara? Itu namanya giat tanpa pengertian yang benar. Kalau Pak Melki gimana? Ya terang Kristus. Ya, terang Kristus. Ayat 3-nya bilang, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Saudara, bagi saya gini aja. Kalau orang nggak percaya kebenaran iman, nggak percaya kebenaran hadiah, mereka tidak mengenal kebenaran. Karena Tuhan yang bilang, di dalam kamu nih sebagai manusia nggak ada yang benar. Kita udah baca tuh, Rasul Paulus bilang, di dalam aku nih sebagai manusia nggak ada yang benar. Dari semua orang berdosa, aku yang paling berdosa. Jadi kebenaran gimana dong? Frustrasi dong. Pak, gimana kita nggak bisa dituntut kebenaran? Makanya bukan dituntut, diberi. Saya memiliki kebenaran hadiah, kebenaran Allah. Ya, kan ini bilang, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendiri kebenarannya sendiri. Tuh, udah jelas. Jadi kalau orang berusaha mendirikan kebenarannya sendiri, pasti nggak benar. Pasti nggak mengerti kebenaran Tuhan. Mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Jadi kalau ditanya, apa memiliki kebenaran Allah? Yesus. Ya apa? Kebenaran iman. Ya apa itu kebenaran iman? Kebenaran percaya, kebenaran hadiah. Ya, hadiah kebenaran. Kasih karunia. Amin. Jadi jangan takut, saudara. Ketika saudara dan saya terima kasih karunia seperti ini. Ayat 4 bilang apa ya? Ditulis nih, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Bukan saudara loh, bukan Melki adalah kegenapan hukum Taurat, bukan. Kristus kegenapan hukum Taurat. Dialah yang benar. Dia yang sempurna benar. Jadi hukum Taurat ukurannya. Hukum Taurat adil, benar, kudus. Tuhan yang kasih, Tuhan yang kasih. Tuhan yang tulis, Tuhan yang tulis. Jahat nggak? Nggak jahat. Tapi kalau manusia makan, mati. Kenapa? Karena manusia orang berdosa. Tapi Kristus sebagai kita, menjadi kita menggenapi. Jadi apa tuh kegenapan tuh? Kristus adalah menamatkan gitu. Selesai. Ya. Akhir. Nah, itu finish dari hukum Taurat. Jadi kalau saudara masih dituntut, sama aja bilang Kristus nggak finish. Nggak genap. Genap tuh artinya akhir, ya.
Saya tulis nih soalnya nih. Kegenapan yang itu hanya Yesus yang menjadi akhir dari hukum Taurat. Sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Nah, itu kan. Jadi nggak ngarang ya saudara berkata kebenaran iman atau kebenaran yang diperoleh dari percaya. Enggak Pak, kebenaran yang saya buat. Nggak mencuri, saya nggak membunuh, saya nggak gini. Pret. Nanti balik lagi kepada orang Farisi. Kamu bilang kamu nggak membunuh, tapi kamu benci orang. Yang membunuh juga tuh, kata Tuhan gitu. Karena Tuhan lihat luar dalam. Emang Pak, kalau kita dibawa kasih karunia, kita nggak jadi gitu? Ya itulah ajaibnya saudara. Tuhan mengubah kita dari dalam. Kasih tuh ya. Kita bukan kasih karena gini. Hormati orang tuamu. Nah, bukan ya udah deh dibatas-batas kita bikin, bukan. Tapi Roh Kudus menuntun kita. Atau kasihlah istrimu. Roh Kudus menuntun kita, yuk ajak makan misalnya. Kan nggak ada hukumnya. Ayo harus ajak makan istrimu misalnya gitu. Sehingga ya tadi ya dari orang percaya itulah luar biasanya ya. Jadi tadi tulus tapi sungguh-sungguh keliru ada orang ya. Nah, Rasul Paulus contoh yang paling bagus. Dia orang Farisi yang patuh, yang sangat agamawi. Ya, dia sangat terikat dengan hukum Taurat. Ya, bukan pendosa, tetapi agamawi. Ternyata agamawi ini lebih parah daripada pendosa. Karena kalau pendosa butuh juru selamat. Duduk makan sama Yesus kan, orang-orang berdosa, orang-orang pemungut cukai. Tapi orang Farisi duduk ngincer-ngincer kesalahan Tuhan Yesus. Nggak cocok, Tuhan Yesus nggak nyaman duduk sama orang Farisi. Ya, agamawi parah ya. Baca deh 1 Timotius 1 ayat 15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Clear ya. Jadi kalau sudah bilangin, oh saya orang benar kayak gini, saudara nggak butuh juru selamat. Kita semua butuh juru selamat. Amin. Dan kita hidup terus dipimpin oleh Roh Kudus, juru selamat. Buka. Ya, di antara mereka akulah yang paling berdosa. Ya, ini ayatnya Rasul Paulus berkata, I am the chief of the sinner. Di mana orang berdosa, saya yang paling berdosa. Dia teroris. Dia menangkap, memenjarakan, setuju membunuh orang-orang Kristen. Coba kita baca kisah 9. Ya, artinya gini saudara. Kita memang berhadapan hal-hal yang iya ya, paradoks ya. Ini jadi susah tuh bagi orang Kristen tuh kalau nggak mau memahami tadi. Hanya mau giat-giat, pelayanan dong, banyak doa dong. Tapi nggak ngerti gitu. Malahan nggak ngerti, ada firman bahkan bilang gini. Pekerjaan sia-sia, dead works itu. Pekerjaan mati bahkan dibilangnya. Kalau pekerjaan bahasa Indonesia dilembutin, pekerjaan sia-sia katanya. Tanpa pengertian yang benar tuh begitu. Nih, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus tuh. Dia mau bela siapa? Mau bela Tuhan, Yahweh. Untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Tapi paradoks ya. Berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid Tuhan. Dia menghadap imam besar. 2. Dan meminta surat kuasa, license to kill. Daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik. Supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan mengikuti jalan Tuhan, ya, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem buat dihukum mati. Ya, Stefanus dirajam, setuju gua katanya gitu kan. Martir pertama. Saudara lihat ya, giat nggak? Giat. Firman-Nya bilang dia dapat dari imam-imam. Berarti dia tuh benar-benar ngerasa ya teroris lah saudara, kan teroris yang membunuh diri juga selalu bilangnya ya nggak tahu lah kalau yang mendapat 72 bidadari, tapi kebanyakan bilang untuk Tuhan gitu. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ya, ini contoh bagaimana orang nggak paham. Ya, giat tapi tidak paham. Ia rebah ke tanah dan kedengarannya olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Berarti Yesus yang datang kan? Ya, cahaya.
Jawab Saulus, "Siapa engkau, Tuhan?" Dia tahu itu Tuhan. Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Ya. Tapi bangunlah, pergilah ke dalam kota, ke Damsyik, di mana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang jua pun. Ya. Saulus di depannya melihat cahaya, gitu ya. Yesus. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. Makanya disebut tadi orang Farisi itu bodoh, moron, moros, dan buta. Nggak bisa lihat Yesus. Ya, giat, tapi tanpa pengertian. Sekarang giat dengan pengertian. Jadi saudara, ini kembali, saya kadang-kadang lihat lebih kedalaman, kemudian ternyata emang simpel doang, saudara. Ayat terakhir, Efesus 1. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus yang adalah kepala segala sesuatu. Jadi ketika kita bilang Yesus adalah, tadi ya judulnya ya, Yesus pusat segalanya, dia emang dibilang Yesus adalah kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Ya, kita tubuh. Di ayat yang lain kita daging Kristus, tulang Kristus. Jadi kalau sekarang saudara kita bilang, Kristus apa aja Pak Melki? Ya segalanya. Ya apa aja? Ya sudah, lagi lari-lari saya bilang, Kristus kekuatan saya, Kristus kesehatan saya. Saya memiliki jantung Kristus, saya memiliki paru-paru Kristus misalnya kadang-kadang. Maaf ya, saya lagi buang air kecil, saya bilang apa? Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau bisa ginjal saya baik, ya kan, buang air baik misalnya, ya, lagi mandi bilang Kristus, terima kasih Tuhan Yesus, kau nomorin rambut kepala saya, misalnya lagi keramas, segalanya kan Kristus, apalagi Pak, segalanya, amin. Ya saudara, saya nggak panjang lebarkan renungan kita malam hari ini. Nanti kita teruskan dalam diskusi. Tapi saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata, saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Ini waktunya saudara. Saudara hidup saudara akan berubah, sama sekali berubah. Tapi dengan pengertian yang benar. Ya, terima Yesus, ikuti saya berdoa ya. Katakan gini, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya, Engkau telah mati buat saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, mendudukkan saya bersama-sama dengan Yesus. Surga adalah rumah saya, dan saya adalah anak yang paling dikasihi. Saya percaya Yesus adalah segalanya buat hidup saya. Saya memiliki hidup berkualitas, tubuh berkualitas. Ya, bebas stres tentu, bebas khawatir, bebas gelisah, bebas ketakutan, bebas panjang kecepatannya, bebas rasa bersalah dan kecanduan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.